Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ahlan wa sahlan Kiai. Alhamdulillah, anak Ahmad Syah. Kembali lagi bertanya Kiai. Begini Kiai, dari semua yang hadir di sini dan juga ibu-ibu yang ada di atas, mungkin di antara mereka sebagai imam di masjid atau mereka imam yang ada di dalam rumah. Artinya mereka akan dipersilakan untuk menjadi imam. Mohon bimbingannya Kiai. Sebenarnya ketika sebelum takbir membaca surah An-Nas, sebagaimana tergantung di mana yang kata Kiai di dalam kitab Bidayatul Hidayah Kiai ya, karya Imam An-Nawawi Al-Bantan itu, apakah dengan membaca surah An-Nas tersebut itu memang sudah merasa membuat hati kita khusyuk selama kita memimpin sebagai imam di dalam sholat itu, baik kami sebagai kaum bapak-bapak maupun kaum ibu-ibu yang mungkin mengimami anak-anak yang perempuannya di rumah begitu. Jadi mohon bimbingnya, sarannya Kiai, apakah yang harus dibaca sebelum kita memulai takbir untuk mengkhusyukkan hati kita, kolbu kita, agar pikiran-pikiran terkait dengan hutang, terkait dengan pekerjaan, terkait gangguan-gangguan pikiran yang termasuk kisah daripada Abu Hamid Al-Ghazali sebagaimana dibaca oleh dari adiknya itu yang ketika membahas kitab tentang haid. Nah, artinya begitu kita sudah bismillah membaca Fatihah, semua pikiran-pikiran yang tadi tidak diingatkan itu di dalam sholat itu diingatkan Kiai, termasuk pengalaman saya pribadi. Makanya mohon Kiai, artinya selain bacaan surah An-Nas tersebut, bacaan-bacaan apa yang disunahkan melalui rujukan ulama-ulama fikih yang harus kita ucapkan secara sir saja untuk pribadi kita sebelum kita memimpin sholat wajib bersama jemaah kita. Syukran, jazakallah khair Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya terkait dengan kekhusyuan dalam sholat ini banyak syarat-syarat dan aturan-aturannya untuk meraih kekhusyuan. Sebagaimana ketika Allah mengkhabarkan kepada kita dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Enggak kemudian mu'minun al-musallun, tapi pakai syarat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana untuk meraih tahapan-tahapan kekhusyuan ini? Memang sebetulnya banyak, tapi yang ditanya doa-doa apa biar kita menjadi khusyuk. Sebetulnya rangkaiannya banyak banget. Di antara rangkaian dari wudu, sebab di dalam kitab Al-Manhajus Sawi Tariqah Sada Ba'alawi, ini usul, ada 5 itu di sananya itu. Oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, di sana dijelaskan, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Siapa orang yang tidak khusyuk saat wudunya, sulit diharapkan khusyuk saat solatnya. Karena wudu tahapan awal untuk menuju sebuah solat khusyuk. Dengan sunnah yang 77 pada wudhu, rapikan untuk khusyuk. Cuman yang ditanya doa-doa apa? Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani yang haul malam hari ini puncaknya di Tanara, haul ke-130, dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah menjelaskan bagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar mengajarkan kepada kita di antara khasiat daripada surat An-Nas adalah menghilangkan waswasatus syaitan, bisikan-bisikan setan dalam pikiran kita. Ini di antara bacaan yang harus dibaca sebelum sholat. Untuk apa? Untuk supaya tidak masuk tuh keingetan daripada kalau utang, kalau pengen hilang mau dari sholat dibayar. Kalau utang, sebab biar kaca baca An-Nas juga kayaknya 5 hari lagi jatuh tempo, besok lagi 4 hari lagi.
begitu. Keingetan terus, apalagi teleponnya berdering, begitu. Ini orang nagih nih, begitu. Jadi macam-macam. Jadi baca surat An-Nas di antara salah satu bacaan. Adakah bacaan yang lain? Barangkali begitu maksudnya ya kan? Ada. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ada juga ulama baca sebelum salat, Allahumma ati ma ataita bi ibadaka sholihin indas salat. Tuhan, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tuhan, Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung jangan sampai mereka tuh masuk dalam hati saya saat sholat saya. Ada juga yang berdoa, Allah ma'ati atini ma'ataita bihi ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekhusuan-kekhusuan yang kau berikan kepada hambamu yang soleh saat sholat. Ada juga yang kemudian mengingatkan seperti sabda Nabi. Dia bilang kepada jamaahnya, ayyuhal hadirun sallu salatal muwaddi'. Saudara, mari kita solat sebagai solat yang terakhir. Jangan-jangan kita nggak ngalamin subuh lagi ibarat isya, atau ibarat subuh nggak ngalamin dohor. Mari kita macam-macam begitu untuk meraih daripada kekhusyuan. Maka sebetulnya banyak metode-metode itu. Sampai di pintu masjid ditulisin gambar handphone suruh matiin, itu buat khusyuk. Cuman ada kalanya orang tuh ada yang konsen, ada yang enggak, imamnya baca begitu, yang bawa HP matiin, akhirnya orang pada lari, takut dimatiin sama imam, begitu gitu, karena salah memaknai gitu. Yang bawa HP matiin, padahal yang disuruh matiin bukan yang bawanya, HP-nya, tapi kalimat itu bisa berarti begitu, sehingga dia berhenti sholatnya gara-gara takut dimatiin. Jadi maka bacaan-bacaan surat An-Nas ini sebetulnya amat sangat kuat sebagai bacaan untuk menghilangkan pikiran-pikiran saat kita sholat. Maka seperti lapar, makan aja dulu biar nggak kebawa dalam sholat. Oleh karena itu, min mahasini syariah al-Muhammadiyah, di antara kebagusan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitabnya Al-Uhud wal Mawasid, Al-Uhudul Muhammadiyah, bagaimana ada qobliyah, ada ba'diyah ini. Maka bila kita nggak ada khusus, saya singkat saja, maka di qobliyalah enggak ada khusyuk itu. Maka habis qobliyah orang dulu suruh solawatan macam-macam, ada Rabbana dzolamna, ada solawat untuk baca solawat. Untuk apa? Menghilangkan pikiran negatif biar khusyuk. Bila kemudian sampai enggak khusyuk juga, ada solat ba'diyah untuk menutup tadi ketidakkhusyuan. Inilah sayangnya Nabi kepada kita. Maka ada qobliyah ba'diyah. Di antara hikmah betapa sulitnya meraih kekhusyuan daripada solat. Ada seorang ulama besar, menurut kitab namanya Salatul Muqarrabin, solatnya para wali-wali Allah. Ini berat, tapi berat bukan berarti nggak bisa. Pelajarilah itu untuk kemudian kita bisa meraih sebuah kekhusyuan. Tapi pesan saya, andai kita belum khusyuk, jangan berhenti, terus saja, sebab Allah Maha Pemurah dan Maha Kuasa. Kali sekarang gak khusyuk, sebelum tiba wafat kita bisa ngalamin solat penuh kekhusyuan. Sebab itu tidak ada yang sulit di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih demikian. Banyak bacaan-bacaan yang ada, tapi ini yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam.